Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemaparan materi mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid melalui penerapan budaya positifnya adalah pemaparan materi tentang mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh guru. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Gugus 1 Sewilker Panarukan, Ibu Kepala TK, Ibu-ibu guru TK, Ibu Kepala KB dan juga segenap pendidik KB yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menyimak bersama, sharing bersama, belajar bersama tentang bagaimana cara mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif, di mana modul budaya positif ini adalah salah satu modul yang ada di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4. Jadi rekan-rekan apabila ikut di pendidikan guru penggerak, maka bunda-bunda semuanya akan mempelajari tentang modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Bagaimana modul budaya positif ini? Baiklah, langsung saja untuk menghemat waktu kita simak bersama modul 1.4 ini. Saya mohon izin untuk buka PPT-nya, nggih. Ada yang bisa bantu saya untuk keberatan? Untuk pertama, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk refreshing dulu, untuk mengetahui siap tidak untuk belajar bersama. Ibu-ibu siap tidak untuk belajar bareng saya? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Kurang kompak. Tepuk satu. Tepuk satu. Yesnya mana, Bu? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Terus untuk kita semua, baik ibu-ibu semua, baik untuk yang pertama adalah pembahasan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Next. Konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan tentang paradigma positifnya, perubahan paradigma positif. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segi 3 restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, di mana kita pada beberapa tahun terakhir ini kita ada IKM,
ada implementasi kurikulum merdeka, di mana ada pembelajaran yang sifatnya berubah dari pembelajaran yang berdasarkan diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini di modul guru penggerak ada di modul 2.1. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan membahas secara tuntas modul budaya positif terlebih dahulu, karena nanti di pertemuan yang akan datang, di pertemuan rutin kita akan ada pengurus PKG yang akan mengisi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, adapun dari kurikulum merdeka ini, kita yang akan diwujudkan untuk peserta didik kita adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang akan kita tekankan kepada murid, yang akan kita bentuk karakternya, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ibu-ibu sudah hafal semua kan lagunya profil pelajar Pancasila? Hafal ya? Oke, kita nyanyi sebentar dulu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi 6 dimensi ini akan bersama-sama kita perjuangkan supaya betul-betul mengakar dan terbentuk pada jiwa profil Pancasila pada peserta didik, sehingga akan menjadi karakter yang kuat dan akan menjadi sebuah budaya yang akan terus-menerus berkesinambungan. Next book. Nah, untuk itu ada teori kontrol yang perlu kita pahami bersama, bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bunda-bunda mengakui tidak bahwa sebenarnya guru itu bisa mengontrol murid apa tidak? Tidak bisa. Karena sebenarnya guru hanya bisa mengarahkan murid itu hendaknya ke sini, murid itu hendaknya melakukan seperti ini. Kita hanya bisa membimbing, kita bisa menuntun, bisa mengarahkan anak-anak untuk merubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak biasa menjadi biasa. Jadi guru ilusi hanya guru itu mampu untuk mengontrol murid, padahal guru itu tidak bisa mengontrol, tidak bisa menentukan bahwa murid itu harus berperilaku seperti ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi apabila kita memberikan kritik dan membuat anak-anak merasa bersalah, itu sebenarnya bisa tidak mengubah karakter atau menguatkan karakter pada peserta didik? Betul, tidak bisa. Jadi guru itu adalah memberikan kritik dan membuat anak untuk merasa bersalah, itu tidak akan mampu menguatkan karakter anak-anak, malah akan menanamkan rasa tidak percaya diri pada anak, sehingga anak menjadi terkucil. Anak karakternya tidak terbangun, tidak terkuatkan dengan kritik dan membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau di TK kita tiap harinya bagaimana Bunda dalam mendidik anak-anak kita, supaya misalkan anak-anak mau menulis, anak-anak mau mewarnai, kita biasanya seperti ini. Ayo nak, anak hebat, belum apa-apa sudah dibilang anak hebat, anak pintar, anak cerdas, anak soleh, belum apa-apa sudah kita
kasih semangat seperti itu. Padahal anak-anak masih belum belum mengerjakan, atau anak-anak baru mau mengerjakan walaupun tidak sesuai dengan target pembelajaran, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicanangkan, kita sudah melabelkan anak-anak itu menjadi anak yang pintar. Wah pintar, wah cerdas. Nah, ini namanya sebuah penguatan positif. Tetapi sebenarnya penguatan positif itu kurang efektif dan memang ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu berlaku dalam jangka pendek. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk membuat karakter anak-anak itu semakin kuat, nanti akan kita bahas bersama. Jadi yang perlu kita pahami itu bahwa semua penguatan positif itu sebenarnya kurang efektif dan kurang bermanfaat. Karena manfaatnya itu, efektifnya itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan yang kita harapkan, bagaimana anak-anak itu mampu mempunyai karakter yang kuat dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga tanpa pengawasan kita, tanpa penguatan dari kita, tanpa pujian dari kita, anak-anak sudah mampu berubah untuk menjadi lebih baik. Anak-anak mau dan sadar dengan sendirinya untuk mewarnai, untuk tampil ke depan, untuk membiasakan diri menjawab salah dan lain-lain. Jadi karakter yang akan kita bentuk itu arahnya adalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi apalagi pada anak-anak kita sendiri ya, kalau untuk anak didik mungkin kita memaksa ini sedikit bisa kita rem, bisa kita kurangi. Tapi kalau untuk anak-anak kita, begitu anak-anak itu tidak mau belajar, apa yang kita topi? Jadi gimana? Oh, mencelah ya. Jadi kadang anak-anak selain etobi, selain dibuat sabun colek ya Bu ya, dibentak, dihardik, dimarahi, apalagi Bu? Dipincap pakai. Jadi kita sebagai orang tua itu merasa bahwa kita berhak untuk memaksa anak. Kita merasa bahwa kita itu menguasai, punya kekuasaan akan anak, bahwa anak itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal ya tidak boleh, tidak sesuai ya itu ya. Jadi ini next book. Nah, bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Kita pahami dulu bahwa stimulus respon ini adalah cara pandang tentang realitas atau kebutuhan itu sama. Jadi kita sebagai pendidik kadang memandang bahwa murid kita itu butuhnya sama. Murid kita butuhnya diajari baca. Kebutuhan mereka sama, padahal kebutuhan murid itu berbeda ya. Ada yang sudah tahu baca ABC tapi D, E, F belum bisa. Ada yang sebagian A sampai Z sudah bisa tapi suku kata belum bisa. Ada yang satu orang belum bisa sama sekali. Ada yang satu orang lagi sudah bisa numerasi 1 sampai 10. Ada yang sudah menguasai konsep kanan kiri atas bawah. Tetapi kadang kita dalam mengajar menganggap bahwa mereka butuh pengajaran yang sama, ya tidak? Iya. Jadi apalagi dalam situasi kelas klasikal, kita kadang mengajari anak itu sesuai dengan apa yang kita mau, dengan pandangan, dengan anggapan bahwa murid itu mempunyai kebutuhan yang sama, padahal murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada yang butuh untuk diajari calistung, ada yang butuh untuk diajari kesopanan, ada yang butuh untuk diajari pembiasaan, ada yang butuh lain-lain. Jadi bagaimana kita mampu sebagai guru untuk memahami kebutuhan belajar anak, itu tugas kita. Ketika di awal kita harus mengadakan apa Ibu? Pemahaman bahwa tiap anak itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara apa Ibu?
mengamati kemampuan awal masing-masing anak. Ketika kita masuk di topik, misalkan aku sayang bumi, kita pahami dulu, oh anak ini taunya buang sampah di sembarang tempat. Jadi bagaimana guru supaya bisa merubah itu untuk membuat anak bisa membuang sampah di tempatnya? Itu tugas kita. Jadi kita diagnosis awal itu harus mengetahui dulu, ini mampunya ini tidak mampunya ini, yang si A mampunya ini, tidak mampunya ini. Jadi kita diagnosis dulu, kita teliti dulu, kita pahami dulu apa sih kebutuhan belajar anak. Nah, setelah kita meneliti selesai, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan kebutuhan belajar anak itu yang paling banyak yang mana. Jadi kita rancang satu pembelajaran. Satu lagi yang mungkin butuhnya custom, yang ini misalkan dirancang lagi pembelajaran yang kedua, kegiatan kedua. Untuk ketiga misalnya anak membutuhkan motorik kasar yang seperti ini, motorik halus yang seperti ini. Akhirnya kita dapatkan 4 macam kegiatan pembelajaran yang akan kita ajarkan pada hari itu. Itu ya Ibu, sehingga kebutuhan belajar anak itu bisa terpenuhi. Nah, inilah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ini penjelasannya agak dihubung-hubungkan ya Ibu ya, biar kita bisa memahami sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi dan tentang apa yang kita bahas ini. Gitu ya Ibu. Nanti kalau misalkan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, boleh di sela-sela penjelasan saya, boleh Ibu bertanya. Kemudian di teori kontrol tentang dunia itu sudah memandang kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian tentang stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol itu memandang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini nanti akan saya share ke ibu-ibu biar ibu-ibu bisa membaca sendiri, menyimak sendiri tentang merubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol semua perilaku mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, penjelasan tentang ini misalkan seperti ini Bu. Saya boleh pinjam 2 ibu ya untuk relawan, Bu Emma dengan Bu Sutima. Silakan maju. Bu Emma, silahkan genggam tangannya seakan-akan sedang menyembunyikan sesuatu yang berharga. Dikepal sekuat mungkin. Kemudian Ibu Sutima tugas 1, 2 boleh tidak apa-apa. Bu Sutima tugasnya berusaha supaya Bu Emma membuka kepalan tangannya sehingga apa yang disembunyikan itu bisa dirampas atau diambil atau terbuka. Silakan Bu Emma. Boleh dimarahi, boleh ditendang, boleh diintimidasi, boleh digelitik, boleh dirayu, boleh di apa saja terserah. Bu Emma harus mempertahankan itu sebagai sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Boleh diapa-apain ya Bu Sutima ya. Nyerah. Terima kasih Bu Emma dan Bu Sutima, tepuk tangan semuanya. Nah, dari permainan sekilas ini kita bisa, apa yang bisa ibu-ibu tangkap ketika Ibu Sutima melakukan beberapa kali intimidasi atau sesuatu merayu atau memaksa untuk membuka kepalan tangan Bu Emma, tapi Bu Emma tetap mempertahankan. Apa yang ibu-ibu tangkap dari permainan tersebut? Paksa budi main. Untuk semuanya. Jadi bisa, sebenarnya kita bisa tidak memaksa orang lain? Tidak bisa. Kita bisa tidak menentukan orang lain untuk mau berbuat seperti yang kita inginkan?
Tidak. Kita bisa nggak merayu orang lain supaya mereka mau untuk melakukan apa yang kita mau? Tidak. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu dari cara yang paling halus, dari memuji, dari merayu, sampai memarahi, menggelitik dan lain-lain, ternyata kita tidak bisa membuat orang lain melakukan apa yang kita mau. Intinya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Satu orang tidak bisa mengontrol orang yang lainnya, tapi yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Sama juga dengan anak didik kita. Mereka mau berbuat seperti apa yang kita inginkan, itu hanya karena mereka sungkan, takut, segan mematuhi, menghormati kita. Tidak mau ibu, ketika ibu, ayo warnai, ayo tulis dari atas ke bawah, sebenarnya mereka tidak mau. Begitu sampai di rumahnya, saya bosan, tidak mau sekolah, di sekolah cuma nulis aja dari atas ke bawah sampai keempat, seperti itu. Saya tidak mau sekolah, karena di sekolah ternyata seperti ini. Kadang seperti itu ibu. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata di stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, tadi jadi seperti yang tadi. Jadi ketika sudah dibujuk, sudah dirayu, sudah dipaksa, bahkan dimarahin, tetap tidak mau membuka. Kalau di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Next Bu. Ya, silakan Bu Yani. Tadi disampaikan kan tidak bisa kita menginginkan orang lain untuk mengikuti kita. Kalau misalnya terjadi pada orang dewasa seperti kita, kadang keinginan kita bisa diikuti dengan orang lain tergantung situasi kondisi dan permasalahannya. Apa mungkin? Ya, betul sekali. Jadi tergantung permasalahan atau situasi kondisi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana ketika kita mampu untuk membuat seseorang bisa melakukan apa yang kita mau. Bagaimana caranya itu? Jadi nanti akan kita pelajari secara mendalam. Oke, untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Saya ingin tahu pemahaman dari ibu-ibu semua apa itu disiplin. Monggo silakan. Ada yang mau sharing dengan saya? Disiplin itu apa ya? Aturan, oke. Apa lagi? Ada yang mau menjelaskan tentang disiplin? Disiplin itu toro oca gitu ya Bu ya. Toro oca, apalagi tadi mengikuti aturan. Apalagi? Gimana? Tepat waktu tepat. Datang tepat waktu. Oh, mengikuti aturan. Ya sama, mengikuti aturan. Ada lagi Bu tentang disiplin? Toro oca, mematuhi aturan sama ya Bu ya. Apalagi? Disiplin itu adalah sesuatu hal di mana seseorang. Halo. Hai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Disiplin dari apa yang sudah saya tampilkan itu adalah mengacu pada disiplin diri tentang seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan didik tanpa imbalan atau penghargaan dan tanpa
ancaman atau hukuman. Nah, jadi ketika anak didik, ketika seseorang mau melaksanakan sesuatu yang sudah diyakininya, sesuatu mungkin ada peraturan yang sudah diyakini bersama, ada nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama, dan itu sudah disepakati, dan mereka mau melaksanakan itu, itulah disiplin. Tetapi maunya mereka, bersedianya mereka untuk melaksanakan apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah disepakati, tanpa embel-embel ingin penghargaan dan takut pada hukuman. Jadi tanpa itu, kalau masih ingin mendapat penghargaan, dia masih belum disiplin. Kalau dia masih tidak ingin dihukum, berarti dia masih belum disiplin. Jadi disiplin itu adalah kondisi seseorang untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah diyakini, nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama, tapi tanpa mengharapkan imbalan dan tidak takut untuk dihukum atau mendapat ancaman. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Ya. Jadi kalau seseorang melaksanakan sesuatu dengan mengharapkan imbalan atau dengan menghindari suatu hukuman, itu belum disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Misalnya apa nilai-nilai kebajikannya? Kalau dalam suatu institusi pendidikan kita di Indonesia, nilai kebajikannya itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi sesuatu yang disepakati untuk kita wujudkan pada diri anak didik kita adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan institusi yang lain, PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini adalah namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sesuatu nilai yang terlepas dari suku bangsa, dari ras, dari bahasa, dari agama, terlepas dari itu semua. Jadi satu nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan lain-lain. Next. Nah, ini pembahasan yang lain tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia yang harus dipenuhi itu ada 5. Ada kebutuhan akan kasih sayang, ada kebutuhan kekuasaan, kesenangan, kebebasan, kemudian pengakuan diri, kebutuhan untuk diakui. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini kadang-kadang, iya itu bu, tadi begini bu. Terus, oh iya, kamu marah ya ketika kamu digitukan. Iya bu, aku marah bu, tadi dia upload aku, jadi aku upload dia gitu, misalnya seperti itu. Jadi dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi 5 kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang negatif, misalnya nakal, suka jahil, bertak pada orang tua, berani pada guru, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita menemukan anak didik kita berperilaku dalam tanda petik negatif, maka kita harus memahami kebutuhan dasar yang mana yang ingin dia penuhi. Jadi kita sebagai guru harus mampu menjadi mediator, menjadi perantara supaya anak ini bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu, sehingga dia tidak berbuat atau tidak mengulangi perbuatannya kembali.
Jadi kebutuhan tentang tadi yang penguasaan gue, sekarang yang bertahan hidup semua manusia, semua makhluk, bahkan hewan juga itu kebutuhannya pasti ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika dia mempertahankan diri, kadang dia atau yang menurut orang lain itu tidak pantas. Sehingga kita sebagai pendidik juga harus mampu memahami ini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini kita harus betul-betul memahami, harus memandang bahwa semua anak didik itu perlu untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang sesuatu yang kita tidak anggap layak, maka kita sebagai guru juga bisa mampu untuk memilih apa yang akan kita lakukan supaya anak itu menyadari kesalahannya, supaya mereka mampu memperbaiki kesalahan dan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk itu kita juga perlu memahami perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang sesuai dengan nilai yang diyakininya. Nah, kalau sudah menjadi yang ketiga, maka ini berarti dia sudah disiplin yang positif. Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah lepas dari ingin mendapatkan penghargaan dan tidak ingin menghindari mendapatkan hukuman. Jadi posisi yang terendah dari motivasi perilaku manusia adalah ini. Jadi ketika karena takut dia patuh, dia sebenarnya adalah posisi yang terendah. Dia patuh, dia berbuat sesuatu karena ingin dipuji, ingin diberi imbalan, ingin mendapatkan predikat bintang 5, bintang 7. Itu sebenarnya dia masih belum disiplin positif. Tapi ketika dia sudah lepas dari keduanya dan dia menjadi seperti yang diinginkan berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakininya, maka dia itu adalah posisi bagus. Misalkan begini, ketika saya tidak ingin datang telat ke sekolah karena takut pada benur, misalkan begitu, itu adalah posisi yang paling rendah. Tetapi ketika saya ingin ke sekolah, datang tidak telat ke sekolah karena ingin dipuji benur, ingin dipuji teman-teman, ingin mendapatkan guru teladan, itu juga masih kurang bagus. Tapi ketika saya berusaha untuk tidak telat datang ke sekolah karena ingin menjadi guru yang betul-betul melaksanakan tanggung jawab sebagai guru, sebagai teladan yang baik kepada murid-muridnya, sebagai pembentuk karakter murid supaya murid juga seperti itu, maka ini adalah disiplin yang positif. Jadi paham ya ibu-ibu tentang disiplin positif ya? Oke. Ada yang ditanyakan tentang disiplin positif? Kita lanjut ya. Tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksud identitas gagal ini adalah sesuatu yang masih tidak berhasil, tidak sukses, di mana masih mengacu pada menghindari hukuman dan ingin mendapat penghargaan. Hukuman itu adalah sesuatu yang apa ibu? Apa yang ibu ketahui tentang hukuman? Ya, membuat sesuatu yang bisa membuat efek jerah kepada anak-anak. Misalkan anak-anak ketika tidak mau mengerjakan tugas, kemudian ibu-ibu, ayo berdiri di kelas, pegang telinga sambil angkat kaki satu. Nah, itu namanya hukuman. Ini memang akan membuat efek jerah, tapi jerahnya hanya pada saat itu. Lain kali dia akan mengulangi kembali. Kemudian
itu. Apakah hukuman menimbulkan efek menyenangkan bagi anak? Tidak, tentunya tidak, sangat menyakitkan ya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang membuat anak menjadi sakit hati, menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi sedih. Kemudian merasa tidak nyaman, merasa takut, merasa terpaksa. Jadi anak ketika disuruh nulis, terus setelah dihukum sama gurunya terus nulis, itu bukan disiplin, bukan patuh, tapi dia terpaksa melakukan itu. Dan ini yang harus kita hindari. Membuat anak merasa terpaksa, membuat anak merasa sakit, merasa kecewa, merasa sedih, merasa rendah diri. Ini yang harus betul-betul kita hindari dari pembelajaran kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak senang, yang membuat anak rindu ketika ada di rumah, yang membuat anak yang bersemangat untuk ke sekolah, yang membuat anak ingin selalu datang lebih awal untuk bertemu gurunya. Nah, itulah kondisi yang membuat anak-anak senang belajar. Dan posisi seperti itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang kita berpindah pada penghargaan. Penghargaan ini menurut ibu-ibu efektif tidak untuk pembelajaran kita, untuk mengubah karakter anak menjadi lebih baik? Tidak. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Alasannya apa, Ibu? Kenapa kok penghargaan ini tidak efektif? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa penghargaan ini hanya berlaku dalam jangka pendek. Dampak bagi anak-anak ketika diberi penghargaan, diberi pujian, mereka mau melaksanakan apa yang kita suruh hanya pada jangka waktu pendek, bukan jangka waktu yang panjang. Untuk kedepannya dia akan naki penghargaan lagi. Ya kok minta ekonya efek tak nolesa. Saya kalau tidak dikasih bintang 5 tidak mau mewarnai. Saya kalau tidak dikasih plus tidak mau tampil ke depan. Itu namanya anak-anak ketergantungan terhadap penghargaan. Jadi anak-anak ingin selalu dipuji, anak-anak ingin selalu disemangati, didorong. Dan ini adalah sesuatu yang kurang baik. Sesuatu yang baik adalah apabila anak-anak ingin melakukan sesuatu dilandasi dengan motivasi yang berasal dari dalam dirinya, tidak untuk menerima hukuman, tidak takut menerima hukuman, dan tidak untuk menerima penghargaan atau pujian. Contohnya Bu, apa Bu? Contohnya seperti tadi, ketika anak-anak ingin sekarang misalkan waktunya upacara. Ketika tidak ikut upacara, kita memberi hukuman misalkan ya. Misalnya disuruh, kalau anak SD kan disuruh lari keliling lapangan, atau disuruh, bahkan ada yang dijemur kalau tempo dulu ya. Kalau anak TK memang tidak diberi hukuman, tetapi kadang gurunya cuek bebek. Ada yang tidak ikut upacara, Tina, kadang seperti itu ya. Kadang kita memandang dengan sinis, itu juga berupa hukuman Ibu. Jadi sesuatu yang membuat anak tidak nyaman. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu kan sudah biasa ya Bu ya. Semua manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Nah, tapi begitu kita berbuat salah, kita mampu belajar dari kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kita bisa mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita pelajari lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Contohnya seperti ini. Ketika terus dikasih hadiah sama bu gurunya, Alfan ini paling pintar tadi, anunya paling bagus,
gambarnya paling bagus, tugasnya juga paling bagus, ibu kasih hadiah, misalkan mobil-mobilan. Apa yang terjadi pada anak-anak lain, ibu? Iri. Kemudian setelah iri, dimusuhi tidak Aufan ketika mendapatkan hadiah dari ibu gurunya? Kadang-kadang dimusuhi ya ibu ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dulu kan ada perankingan ya di sekolah. Yang ranking 1 pasti sadar tidak sadar, mau tidak mau, dia pasti ada musuhnya. Musuh rivalnya yang tidak ranking 1. Ini pengalaman yang sudah kita alami bersama ya ibu, ketika kita mendapatkan ranking 1, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan apapun, pasti ada yang mencemooh, sinis, ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, dan kita secara langsung atau tidak langsung kita dikucilkan. Nah, ini namanya merusak hubungan antar murid. Tetapi dengan segitiga restitusi itu akan memperbaiki hubungan ibu. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika kita memaksa anak, itu bukan restitusi namanya. Tapi ketika kita menawarkan, Aufan tadi kok jahil sama temannya, kenapa? Terus Aufan jawab, iya bu, aku tadi dimarahin sama ibu, makanya aku kesel, makanya aku keprok temanku untuk melampiaskan rasa keselku pada ibu. Terus Aufan boleh tidak seperti itu? Tidak boleh bu. Terus apa yang sudah dilanggar Aufan tentang keyakinan kita? Tidak menyayangi teman-teman. Ya bu, aku akan lebih sayang pada temanku. Dengan cara apa? Dengan tidak jahil. Dengan cara apa lagi? Aku tidak akan mengganggu teman lagi. Apa lagi? Jadi anak-anak itu diusahakan untuk menyadari sendiri kesalahannya dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang makna dari guru, supaya anak itu timbul kesadaran sendiri dan dia mampu menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tadi dari percakapan Aufan dengan bu gurunya, kan bukan bu gurunya yang nyuruh untuk memperbaiki, tapi Aufan sendiri yang menyadari, saya akan lebih sayang bu, apa lagi, saya akan tidak jahil apa lagi, saya akan bersikap sopan, misalkan seperti itu. Jadi itu namanya segitiga restitusi bu. Perbedaan antara hukuman dan restitusi. Hukuman sudah tadi ya. Kalau restitusi itu adalah guru menanyakan keyakinan, kemudian membuat anak-anak menyadari kesalahan tersebut dan membuat anak-anak sendiri mampu menentukan atau mencari solusi dari permasalahannya. Guru dengan terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Jadi dengan restitusi ini anak-anak bisa lebih terbuka kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, tadi yang dimainkan oleh Ibu Sutima dan Ibu Emma adalah berkaitan dengan teori kontrol yang tadi. Jadi Bu Sutima walaupun dia sekuat tenaga memaksa, walaupun merayu, walaupun menggelitik, ataupun apa yang dilakukannya, tidak bisa mengontrol Bu Emma untuk mau melakukan yang Bu Sutima kehendaki. Itu sebenarnya apa? Itu namanya adalah posisi kontrol. Jadi orang lain tidak mampu mengontrol orang lain. Nah, sedangkan 5 posisi kontrol yang ada di restitusi itu adalah 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum. Misalkan kita memberikan hukuman kepada anak yang sedang berbuat salah, itu namanya sebagai penghukum. Kita menganggap dengan menghukum kita bisa membuat anak gerak, tidak. Posisi pemantau. Sudah Ibu?
Udah ya. Posisi pemantau apabila kita tidak memberi hukuman. Nah, kamu tadi jahil sama temannya Aufan. Apa yang sudah dilanggar Aufan? Kemudian konsekuensinya apa Aufan? Kita sepakat bahwa kalau misalkan kita nyakiti teman, kita akan bagaimana? Nah, jadi misalnya kemarin sudah disepakati nyalaan Aufan mancing misalnya. Jadi ketika mancing itu namanya kita gurunya itu sebagai pemantau. Jadi anak-anak melakukan sesuatu yang masih tidak nyaman ya, seperti hukuman cuma tidak terlalu menyakitkan. Kalau yang konsekuensi, dan gurunya itu berlaku sebagai pemantau. Berarti itu boleh. Tidak boleh. Jadi yang paling boleh itu yang paling layak adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu adalah membuat anak-anak sendiri, membuat anak-anak dengan kita sebagai guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti tadi, sehingga membuat anak-anak menyadari sendiri kekeliruannya, menyadari sendiri kesalahannya. Anak-anak mampu membuat solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Itu namanya posisi sebagai manajer. Contohnya seperti ini Ibu. Kalau penghukum seperti tadi ya, yuk berdiri di depan kelas karena kamu tadi sudah nakal, itu penghukum. Kalau pemantau, saya ingat tidak, kemarin kan sudah kesepakatan tidak boleh nyakiti teman, kok sekarang nyakiti? Ingat tidak kemarin apa yang kita sepakati? Oh iya Bu, kemarin kita bilangnya tidak boleh nyakiti, kita harus sayang sama temannya. Itu namanya posisi pemantau. Kalau membuat rasa bersalah, Aufan berapa kali sudah Bu Guru bilang? Kan sudah dikasih tahu, tidak boleh nakal sama temannya, tidak boleh apa bla semua ya. Itu namanya posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini juga tidak bagus Ibu untuk anak kalau diterapkan, karena dengan membuat anak merasa bersalah, biasanya anak-anak itu diminder, anak-anak menjadi terkecilkan, menjadi sedih, kecewa. Kemudian kalau posisi sebagai teman, biasanya, ayo kamu kok tidak nulis? Kan kemarin kan katanya mau nulis. Ayo nulis sambil ketawa-ketawa. Itu juga sebagai teman itu juga tidak kurang pas untuk kita lakukan kepada murid. Yang paling pas adalah sebagai manajer. Manajer itu adalah kondisi di mana guru mampu untuk membuat anak sadar akan kesalahan, akan karakter yang paling bagus untuk dia lakukan. Dengan kesadaran itu dia mampu mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sama dengan peraturan, tapi ya hampir sama dengan peraturan, tapi bukan peraturan Ibu. Jadi suatu nilai kebajikan yang kita sepakati bersama untuk kita laksanakan dalam suatu kita adakan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Anak-anak sebelum belajar, marilah kita sepakati dulu. Misalnya sekarang mencocok ya. Sebelum belajar kita sepakati dulu aturan mainnya. Aturan mainnya apa anak-anak? Anak-anak menyebutkan sendiri. Tidak boleh berebut, tidak boleh nyakiti teman, meletakkan mainan di tempatnya misalnya. Terus tidak apa lagi ya aturannya? Tidak berebut mainannya teman. Nah, itu adalah suatu kesepakatan yang kalau misalkan kita sepakati dengan anak-anak, itu akan berubah menjadi suatu keyakinan kelas. Dan ini penting untuk kita terapkan ibu-ibu. Jadi ini contohnya, ini tadi saya buat mendadak, pagi-pagi saya buat. Jadi sebenarnya minggu yang lalu saya buat keyakinan kelas di kelas saya. Dan ini adalah keyakinan yang disampaikan oleh anak-anak sendiri.
Jadi Bu Guru hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang merangsang anak untuk menyampaikan sendiri nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan di kelas. Jadi anak-anak ternyata ketika ditanya, yuk kita sepakati bersama kesepakatan apa yang akan kita lakukan. Antri Bu, tidak berebutan. Kemudian hadir tepat waktu, tidak terlambat, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menyayangi, saling menghormati, saling bekerja sama, dan lain-lain. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini hendaknya berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif. Artinya apa kalimat positif seperti ini, Bu? Antri. Kalau kalimat negatifnya jangan berebut. Nah, itu kalau jangan itu berarti negatif. Jadi dihindari menggunakan kalimat-kalimat negatif saat melakukan membentuk keyakinan kelas. Karena otak kita, otak anak-anak itu biasanya kalau ada kata jangan, kata tidak biasanya ditolak. Maka ketika jangan berlari, mereka akan berlari. Jangannya itu ditolak sama otak. Yang direkam di anak itu adalah kalimat yang di belakangnya jangan dan di belakangnya tidak. Tidak nyakiti teman, dia akan menyakiti. Jangan jangan berani sama orang tua, dia akan berani. Caranya apa? Kita menggunakan kalimat yang positif. Misalkan jangan berlari. Apa kalimat positifnya? Diam, misalkan. Duduk di tempat. Itu kalimat positifnya. Hadir tepat waktu. Kalimat negatifnya apa, Ibu? Jangan datang, jangan telat. Itu kalimat negatif. Jadi dalam keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya ini, kalimat negatifnya apa ini? Saling menghormati, menyayangi, bekerja sama, jangan bertengkar. Apalagi jangan nakal sama teman, jangan nendang-nendang teman. Tidak boleh mencubit teman, tidak boleh. Tapi yang direkam namanya bolehnya, iya bolehnya boleh. Tidak boleh menendang teman, tidak bolehnya dia sama apa yang ada menendang teman ya. Jadi diusahakan untuk kalau tidak boleh menendang teman, tidak boleh nyakiti teman, kalimat positifnya apa? Menyayangi sesama teman, bekerja sama, atau arah misalkan ya, jangan bertengkar, jangan apa lagi? Jadi jangan menyakiti. Jadi usahakan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya ya Ibu. Caranya bagaimana? Ketika dalam satu pertemuan pada awal tahun pelajaran, tetapi setiap minggu atau setiap sebulan atau setiap tema peraturan keyakinan kelasnya itu dibahas kembali. Ada enggak yang mau dirubah? Ada enggak yang mau ditambah? Ada enggak yang mau dikurangi? Supaya tetap update. Misalkan ini untuk hadir tepat waktu misalkan mau dirubah dengan mengikuti aktivitas dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ini belajar dengan sungguh-sungguh meliputi nyanyi harus sungguh-sungguh, berdoa harus sungguh-sungguh, menulis harus sungguh-sungguh, olahraga harus sungguh-sungguh, ikut upacara harus sungguh-sungguh. Karena kegiatan ini merupakan satu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Jadi ketika anak-anak menyampaikan satu nilai yang akan diyakini bersama, ibu-ibu merangkum atau membuat satu kesimpulan dengan satu kalimat, di mana kalimat itu akan implementasinya itu dalam berbagai macam hal. Tanpa kalimat negatif. Bebas ya, Bebas. mau buat kalimat seperti apa? Boleh. Yang penting anak-anak, yang penting itu berasal dari anak-anak.
dan itu diyakini oleh anak, disepakati. Kadang kan kalau bu gurunya yang buat misalkan antri, tapi tidak dengan makna pada ini. Tapi kalau sudah disepakati, jadi misalkan sudah disepakati, terus besoknya tadi Aufan mau saya lebih contoh. Aufan, pertanyaan boleh. Aufan, kemarin gimana keyakinannya saya? Coba disebutkan. Aufan sudah melanggar apa itu? Menyayangi sesama teman. Terus Aufan gimana seterusnya? Tidak menyakiti temanku. Jadi Aufan harus bagaimana? Harus sayang sama temanku. Anak melanggar apa yang sudah diyakini bersama, kita tinggal mengingatkan saja. Setelah mengingatkan, dia rangsang untuk menentukan keyakinan mana yang sudah dilanggar. Ketika dia mampu menentukan, oh saya sudah melanggar keyakinan antri bu, ketika dia berebut misalkan, keyakinan apa yang sudah dilanggar Aufan? Saya tidak antri bu. Terus apa yang akan dilakukan supaya kamu tidak seperti itu? Saya harus antri, saya harus menunggu dan antri terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi untuk kesepakatan kelas, untuk keyakinan ada yang ditanyakan ibu? Berarti itu kata-katanya berasal dari kesepakatan anak. Ya. Berarti bahasanya dari anak berarti ya. Bu guru boleh merubah atau mencari redaksi kata-kata yang lebih manis, tapi nanti disampaikan. Ya. Apa kita tetap dengan kata-kata tidak kan sudah terbiasa kan kita. Makanya kita perlu membiasakan diri, perlu berlatih supaya biasa tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Dan kayaknya kalau tidak ada tidaknya tak paham bu, tak paham. Yang panjang ketika menyadarkan anak-anak ya. Misalkan, Aufan, jangan misalkan. Jangan ulangnya apa namanya? Jangan nakal sama temennya. Pasti ada kata jangannya. Jadi kita harus keren dulu. Aufan, jelas gua bu tadi tidak. Aufan, mencela. Jadi harus ini dulu. Jadi ini harus dijadikan pedoman bagi gurunya. Senjatanya adalah keyakinan kelas. Aufan tadi nyakiti teman ya. Terus Aufan sudah melanggar apa? Kan kemarin sudah kesepakatannya gini. Iya bu, kesepakatannya ini. Jadi diingatkan kembali yang bersangkutan supaya tidak melanggar lagi dan dirangsang supaya dia sendiri memperbaiki, menentukan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Itu ya ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini? Orang butuh ekstra berikan kemarin mas. Nyambung di kayu. Orang menuai kan Wayai azan lagi. orang ngecas 5 menit. Ini belum. Ya. Mungkin kami ya ini belajarnya itu maunya mulai belajar itu dari Bandung. Nanti dengan Pegang HP masing-masing. UTM ada waktunya tersendiri gitu. Kan minggu depan ya, bulan depan kita akan aplikasi les tadi kan ya. Kalau pertemuan ini khusus untuk materi budaya positif. modul ya. Iya modul ya. Nah, kegiatan untuk membuat keyakinan kelas itu pertamanya kita berdiskusi dengan anak ya. Tadi sudah saya jelaskan sekilas. Pertama kita diskusi dengan anak peraturan apa saja yang akan disepakati. Setelah itu, setelah ada kesepakatan, guru merangkum poin-poin mana yang mirip itu dijadikan satu. Kemudian mencarikan kalimat yang pas untuk merangkum nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Setelah itu menyusun nilai-nilai yang tadi sudah disepakati menjadi sebuah keyakinan, kemudian menempelkannya di kelas. Jadi jangan lupa setelah ditempel seperti ini harus ditempel di kelas supaya anak-anak tahu. Tapi sebelum ditempel ibu kan tadi sudah menyepakati kalimatnya ya. Kemudian ibu kan dikasih
dalam melakukan sesuatu bukan karena dan tidak dilandasi perasaan mengharapkan pujian atau akan mengharapkan mendapatkan imbalan dari hukuman. kita. Ya itu contohnya lupa Bu. Oh, contoh. Nah, contohnya itu biar anak-anak itu bisa fokus secara jangka panjang, maksudnya itu tidak butuh reward, tidak butuh hukuman. Oke, kita akan menuju ke sana, Pak Bagian. Jadi, bagaimana cara kita untuk membuat anak-anak tidak terpaku pada hukuman dan reward supaya mereka mempunyai karakter yang lebih kuat? Inilah jawabannya ibu-ibu dari pertanyaan dari Bu Halimah. Bagaimana caranya? Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, ini jawabannya. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara restitusi agar anak-anak mempunyai karakter yang lebih kuat, tidak mengharapkan imbalan. Adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu kan sudah biasa ya Bu ya. Semua manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Nah, tapi begitu kita berbuat salah, kita mampu belajar dari kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kita bisa mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita pelajari lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Contohnya seperti ini. Ketika terus dikasih hadiah sama bu gurunya, Alfan ini paling pintar tadi, anunya paling bagus, gambarnya paling bagus, tugasnya juga paling bagus. Ibu kasih hadiah, misalkan mobil-mobilan. Apa yang terjadi pada anak-anak lain, Ibu? Iri. Kemudian setelah iri, dimusuhi tidak Alfan ketika mendapatkan hadiah dari bu gurunya? Kadang-kadang dimusuhi ya Bu ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dulu kan ada perankingan ya di sekolah. Yang ranking 1 pasti sadar tidak sadar, mau tidak mau, dia pasti ada musuhnya. Musuh rivalnya yang tidak ranking 1. Ini pengalaman yang sudah kita alami bersama ya Ibu, ketika kita mendapatkan ranking 1, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan apapun, pasti ada yang mencemooh, sinis, ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, dan kita secara langsung atau tidak langsung kita dikucilkan. Nah, ini namanya merusak hubungan antar murid. Tetapi dengan segitiga restitusi itu akan memperbaiki hubungan Ibu. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika kita memaksa anak, itu bukan restitusi namanya. Tapi ketika kita menawarkan, Alfan tadi kok jahil sama temannya, kenapa? Terus Alfan jawab, iya Bu, aku tadi dimarahin sama ibu, makanya aku kesel, makanya aku keprok temanku untuk melampiaskan rasa keselku pada ibu. Terus Alfan boleh tidak seperti itu? Tidak boleh Bu. Terus apa yang sudah dilanggar Alfan tentang keyakinan kita? Tidak menyayangi teman-teman. Ya Bu, aku akan lebih sayang pada temanku. Dengan cara apa? Dengan tidak jahil. Dengan cara apa lagi? Aku tidak akan mengganggu teman lagi. Apa lagi? Jadi anak-anak itu diusahakan untuk menyadari sendiri kesalahannya dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang makna dari guru, supaya anak itu timbul kesadaran sendiri dan dia mampu menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tadi dari percakapan Alfan dengan Bu
bu gurunya kan bukan bu gurunya yang nyuruh untuk memperbaiki, tapi Alfred sendiri yang menyadari, saya akan lebih sayang bu, saya akan tidak jadi apa lagi, saya akan bersikap sopan, misalkan seperti itu. Jadi itu namanya segitiga restitusi, Bu. Perbedaan antara hukuman dan restitusi. Hukuman sudah tadi ya. Kalau restitusi itu adalah guru menanyakan ke yang agar, kemudian membuat anak-anak menyadari kesalahan tersebut dan membuat anak-anak sendiri mampu menentukan atau mencari solusi dari permasalahannya. Guru dengan terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Jadi dengan restitusi ini anak-anak bisa lebih terbuka kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, tadi yang dimainkan oleh Ibu Sutima dan Ibu Emma adalah berkaitan dengan teori kontrol yang tadi. Jadi Bu Sutima walaupun dia sekuat tenaga memaksa, walaupun merayu, walaupun menggelitik, ataupun apa yang dilakukannya, tidak bisa mengontrol Bu Emma untuk mau melakukan yang Bu Sutima kendaki. Itu sebenarnya apa? Itu namanya adalah posisi kontrol. Jadi orang lain tidak mampu mengontrol orang lain. Nah, sedangkan 5 posisi kontrol yang ada di restitusi itu adalah 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum. Misalkan kita memberikan hukuman kepada anak yang sedang berbuat salah, itu namanya sebagai penghukum. Kita menganggap dengan menghukum kita bisa membuat anak gerak, ya? Tidak. Posisi pemantau. Sudah Ibu? Sudah ya. Posisi pemantau apabila kita tidak memberi hukuman. Nah, kamu tadi jahil sama temannya Aufan. Apa yang sudah dilanggar Aufan? Kemudian konsekuensinya apa Aufan? Kita sepakat bahwa kalau misalkan kita nyakiti teman, kita akan bagaimana? Nah, jadi misalnya kemarin sudah disepakati nyalaan Aufan mancing misalnya. Jadi ketika Eva menceng, itu namanya kita gurunya itu sebagai pemantau. Jadi anak-anak melakukan sesuatu yang masih tidak nyaman ya, seperti hukuman cuma tidak terlalu menyakitkan. Kalau yang konsekuensi, dan gurunya itu berlaku sebagai pemantau. Berarti itu boleh. Tidak boleh. Jadi yang paling boleh itu, yang paling layak adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu adalah membuat anak-anak sendiri, membuat anak-anak dengan kita sebagai guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti tadi, sehingga membuat anak-anak menyadari sendiri kekeliruannya, menyadari sendiri kesalahannya. Anak-anak mampu membuat solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Itu namanya posisi sebagai manajer. Contohnya seperti ini Ibu. Kalau penghukum seperti tadi ya, yuk berdiri di depan kelas karena kamu tadi sudah nakal, itu penghukum. Kalau pemantau, saya ingat tidak, kemarin kan sudah kesepakatan tidak boleh nyakiti teman, kok sekarang nyakiti? Ingat tidak kemarin apa yang kita sepakati? Oh iya Bu, kemarin kita bilangnya tidak boleh nyakiti, kita harus sayang sama temannya. Itu namanya posisi pemantau. Kalau membuat rasa bersalah, Aufan berapa kali sudah Bu Guru bilang, kan sudah dikasih tahu, tidak boleh nakal sama temannya, tidak boleh apa bla semua ya. Itu namanya posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini juga tidak bagus Ibu untuk anak kalau diterapkan, karena dengan membuat anak merasa bersalah, biasanya anak-anak itu diminder.
anak-anak menjadi terkecilkan, menjadi sedih, kecewa. Kemudian kalau posisi sebagai teman, biasanya, ayo kamu kok tidak nulis? Kan kemarin kan katanya mau nulis. Ayo nulis. Sambil ketawa-ketawa. Itu juga sebagai teman itu juga tidak kurang pas untuk kita lakukan kepada murid. Yang paling pas adalah sebagai manajer. Manajer itu adalah kondisi di mana guru mampu untuk membuat anak sadar akan kesalahan, akan karakter yang paling bagus untuk dia lakukan. Dengan kesadaran itu dia mampu mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sama dengan peraturan, tapi ya hampir sama dengan peraturan, tapi bukan peraturan, Ibu. Jadi suatu nilai kebajikan yang kita sepakati bersama untuk kita laksanakan dalam suatu kita adakan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Anak-anak sebelum belajar, marilah kita sepakati dulu. Misalnya sekarang mencocok ya. Sebelum belajar kita sepakati dulu aturan mainnya. Aturan mainnya apa anak-anak? Anak-anak menentukan sendiri. Tidak boleh berebut, tidak boleh nyakiti teman, meletakkan mainan di tempatnya misalnya. Terus tidak apa lagi ya aturannya? Tidak berebut mainannya teman. Nah, itu adalah suatu kesepakatan yang kalau misalkan kita sepakati dengan anak-anak, itu akan berubah menjadi suatu keyakinan kelas. Dan ini penting untuk kita terapkan, ibu-ibu. Jadi ini contohnya. Ini tadi saya buat mendadak, pagi-pagi saya buat. Jadi sebenarnya minggu yang lalu saya buat keyakinan kelas di kelas saya. Dan ini adalah keyakinan yang disampaikan oleh anak-anak sendiri. Jadi Bu Guru hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang merangsang anak untuk menyampaikan sendiri nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan di kelas. Jadi anak-anak ternyata ketika ditanya, yuk kita sepakati bersama kesepakatan apa yang akan kita lakukan. Antri Bu, tidak berebutan. Kemudian hadir tepat waktu, tidak terlambat, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menyayangi, saling menghormati, saling bekerja sama, dan lain-lain. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini hendaknya berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif. Artinya apa kalimat positif seperti ini, Bu? Antri. Kalau kalimat negatifnya, jangan berebut. Nah, itu kalau jangan itu berarti negatif. Jadi dihindari menggunakan kalimat-kalimat negatif saat melakukan membentuk keyakinan kelas. Karena otak kita, otak anak-anak itu biasanya kalau ada kata jangan, kata tidak biasanya ditolak. Maka ketika jangan berlari, mereka akan berlari. Jangannya itu ditolak sama otak. Yang direkam di anak itu adalah kalimat yang di belakangnya jangan dan di belakangnya tidak. Tidak nyakiti teman, dia akan menyakiti. Jangan jangan berani sama orang tua, dia akan berani. Caranya apa? Kita menggunakan kalimat yang positif. Misalkan jangan berlari. Apa kalimat positifnya? Diam misalkan. Duduk di tempat. Itu kalimat positifnya. Hadir tepat waktu. Kalimat negatifnya apa, Ibu? Jangan datang, jangan telat. Itu kalimat negatif. Jadi dalam keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya ini, kalimat negatifnya apa ini? Saling menghormati, menyayangi, bekerja sama, jangan bertengkar. Apalagi jangan nakal sama teman, jangan nendang-nendang teman. Tidak boleh mencubit teman, tidak boleh. Tapi yang direkam namanya bolehnya, iya bolehnya
boleh. Tidak boleh menendang teman, tidak boleh. Tidak bolehnya dihapus sama otak, yang ada menendang teman ya. Jadi diusahakan untuk kalau tidak boleh nendang teman, tidak boleh nyakiti teman, kalimat positifnya apa? Menyayangi sesama teman, bekerja sama, atau arah misalkan dia jangan bertengkar, jangan apa lagi? Jadi jangan menyakiti. Jadi usahakan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya ya Ibu. Caranya bagaimana? Ketika dalam satu pertemuan pada awal tahun pelajaran, tetapi setiap minggu atau setiap sebulan atau setiap tema peraturan keyakinan kelasnya itu dibahas kembali. Ada enggak yang mau dirubah? Ada enggak yang mau ditambah? Ada enggak yang mau dikurangi? Supaya tetap update. Misalkan ini untuk hadir tetap tepat waktu, misalkan mau dirubah dengan mengikuti aktivitas dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ini belajar dengan sungguh-sungguh meliputi nyanyi harus sungguh-sungguh, berdoa harus sungguh-sungguh, menulis harus sungguh-sungguh, olahraga harus sungguh-sungguh, ikut upacara harus sungguh-sungguh. Karena kegiatan ini merupakan satu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Jadi ketika anak-anak menyampaikan satu nilai yang akan diyakini bersama, ibu-ibu merangkum atau membuat satu kesimpulan dengan satu kalimat, di mana kalimat itu akan implementasinya itu dalam berbagai macam hal. Tanpa kalimat Ya, tanpa kalimat berarti. itu dibuat sesuai bebas ya, Bu? Bebas. Kita mau buat kalimat seperti apa? Boleh. Yang penting anak-anak, yang penting itu berasal dari anak-anak. Dan itu diyakini oleh anak, disepakati. Kadang kan kalau bu gurunya yang buat, misalkan antri, tapi tidak dengan kena pada ini. Tapi kalau sudah disepakati, jadi misalkan sudah disepakati, terus besoknya tadi Aufan mau saya lebih contoh. Aufan, pertanyaan boleh. Aufan, kemarin gimana keyakinannya saya? Coba disebutkan Aufan sudah melanggar apa itu? Menyayangi sesama teman. Terus Aufan gimana seterusnya? Tidak menyakiti teman Bu. Jadi Aufan harus bagaimana? Harus sayang sama teman Bu. Anak melanggar apa yang sudah diyakini bersama, kita tinggal mengingatkan saja. Setelah mengingatkan, dia rangsang untuk menentukan keyakinan mana yang sudah dilanggar. Ketika dia mampu menentukan, oh saya sudah melanggar keyakinan antri Bu, ketika dia berebut misalkan, keyakinan apa yang sudah dilanggar Aufan? Saya tidak antri Bu. Terus apa yang akan dilakukan supaya kamu tidak seperti itu? Saya harus antri, saya harus menunggu dan antri terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi untuk kesepakatan kelas, untuk keyakinan ada yang ditanyakan Ibu? Berarti itu kata-katanya berasal dari kesepakatan anak. Ya. Berarti bahasanya dari anak berarti ya. Bu Guru boleh merubah atau mencari redaksi kata-kata yang lebih manis, tapi Nanti disampaikan. Iya. Kepada apa kita tetap dengan kata-kata tidak, kan sudah terbiasa kan kita kan. Makanya kita perlu membiasakan diri, perlu berlatih supaya biasa tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Lah kayaknya kalau tidak ada tidaknya tak paham Bu. Tak paham. Yang agak panjang ketika menyadarkan anak-anak ya. Misalkan, Aufan, jangan misalkan. Jangan ulangnya apa namanya? Jangan nakal sama temennya. Pasti ada kata jangannya. Jadi kita harus keren dulu. Aufan, jelas Bu tadi tidak. Aufan, mencela. Jadi harus ini dulu. Jadi ini yang harus dijadikan pedoman bagi gurunya. Senjatanya adalah keyakinan kelas. Aufan tadi nyakiti teman ya.
Terus Alvan sudah melanggar apa? Kan kemarin sudah kesepakatannya gini. Iya Bu, kesepakatannya ini. Jadi diingatkan kembali yang bersangkutan supaya tidak melanggar lagi dan dirangsang supaya dia sendiri memperbaiki, menentukan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Itu ya Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini? Orang butuh ekstra mereka kemarin Mbak. Orang menuai kan Wayai azan lagi. orang ngeces 5 menit. Ini belum. Ya. Mungkin kami ya ini belajarnya itu maunya mulai belajar itu dari Bandung. Dengan Pegang HP masing-masing. UTM ada waktunya tersendiri gitu. Kan minggu depan ya, bulan depan kita akan aplikasi les kan ya. Kalau pertemuan ini khusus untuk materi budaya positif. modul ya. Iya modul ya. Nah, kegiatan untuk membuat keyakinan kelas ya betul gimana? Oh, tidak menyentuh, maksudnya tidak. Oh, Ada tidaknya kalau Mas. untuk Kan kalau tidak untuk menjelaskan tidak tidak apa-apa masih ada boleh. tidaknya. Ojo. Nah, seperti ini. Tidak boleh. Jangan nakal, jangan nyubit, jangan pukul. Itu yang nggak boleh. Tapi ketika kita menjelaskan, menyayangi itu apa? Ya kita harus sayang sama temannya dengan cara tidak mengadu, kan menjelaskan itu kan. Tapi kalau dikatakan langsung, tidak boleh nyubit. Itu menyatakan secara langsung. Tapi kalau keterangan, tidak apa-apa. Jadi menerangkan dalam keadaan itu tidak apa-apa kata tidak. Bu Yani. Ini sebentar saya jelaskan ya Ibu. Ini contohnya juga sudah. Nah sekarang kita kembali pada restitusi tadi. Jadi bagaimana sih cara melakukan sebuah restitusi? Restitusi itu apa? Restitusi itu dikenal dengan nama segitiga restitusi. Namanya segitiga ada